akan membuat video dokumenter berupa kisah Sultan Ahmad. Perkenalkan, nama saya Chelsea Maribel, saya berperan sebagai pedagang Cina. Perkenalkan, nama saya Nira Najwa Padani, saya berperan sebagai pedagang masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sufadila Syabania, berperan sebagai pandai emas. Perkenalkan, nama saya Siva Sakina Putri, berperan sebagai Sultan Ahmad. Perkenalkan, nama saya Nasa Sabila, berperan sebagai ulama. Perkenalkan, nama saya Tegonya Hindi Wijaya, saya berperan sebagai Ibnu Batuta. Perkenalkan, nama saya Pernahisa Balki, saya berperan sebagai juru batu. Pada abad ke-14, Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam terbesar di utara Sumatera. Rajanya adalah Sultan Malikul Ahmad yang dikenal sebagai orang yang alim, dihormati para saudagar, dan bijaksana. Wahai tuanku, ayahanda tuanku, Malik Al-Saleh telah membangun negeri Islam pertama di sini. Kini engkaulah pewarisnya. Aku akan menjaga amanah itu. Pasai harus menjadi negeri yang berilmu dan adil. Tuanku, Dinar Pasai telah siap. Bertuliskan Al-Sultan Al-Adil Malik Al-Zahir. Dengan mata uang sendiri, perdagangan Pasai akan lebih kuat. Dinar Pasai diterima di pelabuhan India dan Arab. Ini tandanya negeri tuanku disegani. Kami datang dari Zaitun dan Chaton. Pasai adalah pelabuhan yang aman, rajanya dihormati. Wahai Sultan, aku datang dari Maghrib, ingin menyampaikan salam kaum muslimin di negeri-negeri jauh. Selamat datang musafir. Pasai selalu terbuka bagi pencari ilmu. Nisan-nisan Raja Pasai bertuliskan ayat-ayat suci dan nama Sultan, agar generasi mendatang mengetahui sejarah negeri ini. Nisan bertuliskan Arab di Pasai menjadi bukti arkeologis penting yang menunjukkan kuatnya pengaruh Islam dan hubungan budaya dengan Gujarat dan Timur Tengah. Logam emas dilelehkan, dicetak lalu dipipihkan menjadi dinar, huruf Arab Jawi ditatahkan. Samudra Pasai pada abad ke-14 ini menjadi pusat perdagangan studi Islam, dinar emas pertama di Nusantara. Tradisi batu nisan berkaligrafi Arab dan catatan Ibnu Batuta menjadi bukti kenyataan kerajaan ini. Pasai menjadi simpul perdagangan internasional menghubungkan pedagang Arab, India, dan Tiongkok, sehingga namanya tercatat dalam kronik Tiongkok yang catatan musafir dunia. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sultan Muhammad Malikul Zahir dapat disimpulkan berikut ini. 1. Pentingnya pengetahuan dan agama. Sultan Muhammad Malikul Zahir dikenal sebagai pemimpin yang sangat mendukung pengembangan ilmu agama, terutama setelah ayahnya Sultan Malikul Saleh memeluk agama Islam dan menjadikan Pasai pusat dakwah di Nusantara. Pelajarannya, di sebuah kerajaan, komunitas akan maju jika pemimpinnya menempatkan ilmu sebagai prioritas. 2. Diplomasi yang bijak. Pada masa pemerintahannya, Pasai menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan, termasuk Majapahit, Malaka, dan bahkan pengelana Marco Polo pernah mencatat kemajuan Pasai. Pelajarannya, kerjasama dan hubungan diplomatik adalah kunci stabilitas dan perkembangan sebuah negara. 3. Kedaulatan dan strategi. Sultan Malikul Zahir menghadapi beberapa ancaman, terutama dari ekspansi Majapahit. Ia tidak hanya mengandalkan perang, tetapi juga strategi politik, silansi, dan diplomasi. Pelajarannya mempertahankan kedaulatan tidak hanya dengan kekuatan militer, tetapi kecerdikan dan strategi jangka panjang. 4. Menjadikan perdagangan sebagai kekuatan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional yang penting, terutama perdagangan emas dan lada. Pelajarannya itu dapat diambil sebagai pengelola ekonomi berbasis perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 5. Menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. Pasai menjadi pusat perkembangan Islam pertama di Nusantara. Ia menjaga harmoni budaya lokal dengan syariat Islam sehingga wilayahnya tetap stabil. Pelajarannya diambil, pemimpin yang bijak mampu menggabungkan tradisi dan nilai baru tanpa memecah masyarakat.
Yang terakhir, keteguhan dan mempertahankan identitas. Meski berada di tengah persaingan besar antara kerajaan, Sultan Malikul Zahir tetap menjaga identitas Pasai sebagai kerajaan maritim Islam. Identitas bangsa dan komunitas harus dipertahankan meski menghadapi tekanan eksternal. نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار